Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang hebat. Beliau adalah Abdullah ibn Thawb. Beliau adalah seorang ahli ibadah dan ahli fikih. Abdullah ibn Thawb termasuk tokoh dari penduduk Yaman yang amat bertakwa. Beliau warok dan zuhud di dunia. Iman dalam dirinya membentuk kekuatan sehingga ia berani berkata benar, tidak omong kosong atau bicara tak karuan, tidak pula bersifat munafik. Ia menjauhi kemewahan dan perhiasan duniawi. Ia merasa cukup dengan beberapa suap makanan untuk mengisi perutnya. Adapun untuk bekal rohani, ia selalu memenuhinya siang dan malam. Suatu saat ia merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang lain, ia memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertaqarrub dengan menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan lain, ia duduk-duduk bersama para pemuda, mengajarkan orang-orang tentang urusan agama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mencapai tingkatan alim, takwa, warok, dan kesucian jiwa. Pada waktu Al-Aswad ibnu Qais Al-Absi mengaku dirinya sebagai nabi, menyatakan bahwa ia menerima wahyu, membawa agama yang membolehkan apa yang telah dilarang oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Aswad si pembohong ini tahu bahwa Abu Muslim Al-Khulaini atau julukannya Abdullah ibn Thawb memalingkan orang-orang ke pihaknya, tertarik pada ilmu dan takwanya, ia mengutus seorang menjumpainya, memintanya agar ikut menyaksikan bahwa ia Al-Aswad adalah Rasulullah. Ia menunggu beberapa saat. Barangkali Abu Muslim mau mengakui kenabian Al-Aswad. Namun Abdullah ibn Thawb tidak ragu-ragu mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Banyak orang-orang yang jatuh ke dalam tangan Al-Aswad Al-Absi, khususnya para pengikut kabilahnya. Mereka kian memperkokoh kedudukannya. Demikian pula dengan para pengikutnya yang mampu dibujuk dan ditiupnya. Al-Aswad Al-Absi memerintahkan pengikutnya untuk membakar rumah Abdullah ibn Thawb karena menolak keluar dari Islam. Langsung saja para pengikutnya mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, lalu menyalakan api tersebut. Ternyata api yang membara itu tidak membakar diri Abu Muslim. Melihat itu, Al-Aswad Al-Absi beserta para pengikutnya merasa ketakutan. Mereka melihat Abu Muslim, si ahli ibadah ini, tenang sekali, seolah-olah api tadi justru menjaganya. Aswad berkata kepada para pengikutnya, "Paksalah ia agar mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah."
Setelah Al-Aswad Al-Absi putus asa dari usahanya mengeluarkan Abu Muslim dari agama Islam, ia memerintahkan agar Abu Muslim dibuang ke luar negeri. Dengan itu, Abu Muslim pergi dari Yaman menuju ke Madinah. Meskipun ketika ia sampai di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Abu Muslim meneruskan perjalanannya sampai ke pintu masjid, lalu masuk dan sholat 2 rakaat di samping tiang masjid. Ketika Umar ibnu Khattab melihatnya, ia mengetahui bahwa Abu Muslim bukan berasal dari Madinah. Umar bertanya, "Anda berasal dari mana?" Jawab Abu Muslim, "Dari Yaman." Lanjut Umar, "Siapa gerangan lelaki yang dibakar oleh Al-Aswad si pembohong?" Jawab Abu Muslim, "Itulah Abdullah ibnu Thawb." Lanjut Umar, "Aku bersaksi kepada Allah, kamukah itu orangnya?" Jawab Abu Muslim, "Iya." Umar langsung memeluknya sambil menangis. Kemudian ia mengajaknya bergabung dengan Abu Bakar. Abu Muslim berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sebelum melihat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam." Kata Umar kepada Abu Muslim, "Bergembiralah, sesungguhnya Al-Aswad musuh Allah itu telah terbunuh sekelompok kaum muslimin. Kemudian para pengikutnya masuk Islam." Hari-hari pun telah berlalu. Muawiyah memegang pemerintahan kaum muslimin. Waktu itu Abu Muslim ada di Syam. Ia menemui Muawiyah, di mana tempatnya telah dipenuhi oleh orang-orang. Abu Muslim berkata kepada Muawiyah, "Salam sejahtera kepadamu, wahai pegawai kaum muslimin." Jawab orang yang ada di majelis itu, "Ia adalah pemerintah bagi kaum muslimin, hai Abu Muslim." Muawiyah segera memenangkan suasana. Ia berkata kepada mereka, "Tinggalkanlah Abu Muslim hingga ia bisa menjelaskan kepada kita maksud perkataannya." Abu Muslim kemudian berkata kepada Muawiyah, "Sebenarnya perumpamaanmu setelah engkau diberi kekuasaan oleh Allah untuk memerintah kaum muslimin adalah ibarat orang yang memperkerjakan pegawai dan mewakilinya dalam urusan ghanimah atau harta rampasan perang. Dan untuk keperluan itu engkau mendapatkan imbalan jasa. Apabila ia melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, ia patut menerima imbalannya. Sebaliknya, apabila ia meremehkan pekerjaannya, ia tidak patut menerima imbalan. Maka pilihlah mana dua perkara tersebut sekehendak hatimu." Jawab Muawiyah, "Semoga Allah membalas kebaikanmu terhadap kami atas perhatian baikmu ini, wahai Abu Muslim." Begitulah Abdullah ibnu Thawb hidup dengan memperjuangkan yang hak dalam kondisi apapun, di depan siapapun. Ia mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa tiap jabatan, harta, atau kemegahan pasti akan punah. Hal itu ia sampaikan berulang kali di hadapan Muawiyah, mengingatkan kepadanya akan kematian dan adanya hisab di hari akhir. Muawiyah pun memperhatikan segala yang diucapkan oleh Abu Muslim berupa kritik dan saran. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Muslim. Jiwanya mendapat berkah dari Allah, rohnya baik dan tubuhnya syarat dengan sinar petunjuk Allah. Api pun tak sanggup menembus sinar tersebut.
Sekian kisah kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.